Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Aku takkan hari esok, namun langkahku gelap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku gelap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah online pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020, dilayani oleh Pendeta Nugraha Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.
Para pekerja Tuhan, kita dipanggil hari ini karena ladang-ladang telah dibajak dan siap untuk ditabur. Sing-singkan lengan baju, marilah kita bersama-sama menabur, kita senang bersusah payah karena Yesus bersama kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 184, bait pertama sampai kedua, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi di segala bagiku, di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku, ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, kita harus sadar bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi situasi pandemi ini. Sikap positif atau sikap negatif, sikap beruntung atau sikap merugi. Terlepas dari itu, pandemi ini sesungguhnya membuka banyak kesempatan kepada kita untuk menabur firman Tuhan. Sekaligus belajar tentang melihat segala situasi melalui perspektif Tuhan. Ladang Tuhan sudah dibajak dan siap ditabur. Maukah setiap anggota gereja Tuhan menjadi penaburnya? Ataukah kita justru termasuk yang bersungut-sungut dan berkeluh kesah? Mungkin kita juga terdampak kesulitan akibat pandemi. Bahkan mungkin kita sudah termasuk dalam kategori penerima bantuan. Tetapi bukankah dalam keterpurukan pun kita masih dapat bersaksi kepada dunia, masih dapat menabur firman-Nya? Tidakkah kita ingat Immanuel, Allah beserta kita, dan janji pemeliharaannya? Kita dapat menjadi saksi akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam segala kesulitan. Mari kita menghadap Tuhan, memohon pengampunan atas kekurang percayaan kita terhadap penyertaan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa.
Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu, kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan PKJ 190 bait pertama dan ketiga. Sampai kapan engkau mengeluh? Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang, kau disambut, datanglah bawa beban. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, jangan biarkan kesulitan dan kelemahan menghambat kita untuk tetap teguh dan setia menabur Injil Tuhan. Saksikan pada dunia sebagaimana firman-Nya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-43, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Diambil dari Matius 10 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan KJ 378
bait pertama dan yang keenam yang diperbuat Allahku. Saudara jemaat GKI Sarwa Indah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan diberkati olehnya. Apa yang kami dengar, mampukan agar kami melakukannya dimanapun dan kapanpun, sesempurna mungkin. Juga berkati hamba-Mu ini, pakailah sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Pertama-tama terimalah salam dari jemaat GKI Bintaro, tempat di mana saya melayani. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian tidak banyak yang mengenal saya. Saya adalah Pendeta Yudi, Nugroho Yudi Rumpoko itu nama saya. Dan senang rasanya bisa melayani saudara pada hari ini. Dan kita akan memperhatikan bacaan kita dari Matius pasal 13. Ada dua bagian, yang pertama ayat 1 sampai 9. Kemudian ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema yang dipersiapkan untuk kita renungkan bersama ialah siap menabur. Saudara, ada prinsip penting dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, betul ya? Dan tidak semua orang akan senang dan suka kepada kita. Itu prinsip itu, saudara. Mau kita baik seperti apapun, mau kita ramah seperti apapun, tetap tidak semua orang akan suka kepada kita. Dan tidak semua orang bisa kita buat suka, kita buat senang hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba buka Yohanes 15. Ayatnya yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, tuh saudara. Kurang baik apa coba Tuhan Yesus? Tapi ya tetap aja ada orang yang tidak suka kepada dia. Mau kurang baik apa Tuhan Yesus? Tetap dia nggak bisa membuat semua orang senang. Karena ada saja orang yang membenci dia. Nah, bagi saya yang penting adalah jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menjadi baik. Teruslah menabur. Terus saja. Enggak persoalan, tidak semua orang akan senang. Tidak persoalan, enggak semua orang menyenangi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menabur tidak selalu sukses. Itu saya mau katakan, saudara ya. Jadi orang yang menabur tuh nggak selalu bisa dapat panen, gitu. Bisa saja gagal di tengah jalan. Karena ya seperti main layangan, saudara. Ada hal-hal yang nggak bisa kita atur. Benang kita bisa bikin bagus, layangan bisa kita desain bagus. Apa yang nggak bisa saudara atur kalau main layangan? Angin nggak bisa saudara atur. Kadang anginnya sepoi-sepoi, kadang terlalu kencang, kadang berubah arah, kadang anginnya berputar, ya layangan bisa jadi nggak karu-karuan, saudara. Nah seperti itu juga ketika kita mau menabur. Nah bacaan kita mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, adanya 4 karakter tanah pada saat orang itu menabur, dan ini menjadi 4 karakter manusia. Setidaknya ada 4 karakter manusia.
Yang pertama, saudara bisa lihat di ayat 4 dan dijelaskan dalam ayat 19. Ayat 4, penjelasannya ada di ayat 19. Nah, saudara, ayat 4 bunyinya, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, ini kan dikatakan tidak mengerti. Orang yang gak gampang paham. Karena ditabur tapi gak tumbuh. Jadi sia-sia. Pekerjaan menaburnya sia-sia. Kebaikan kita sia-sia. Tetap gak membuat orang bertambah lebih suka. Tetap gak membuat orang berubah menjadi senang. Enggak. Nah, itu kan ada karakter orang yang seperti itu. Gampang gagal paham. Nah, lahan seperti itu, orang yang seperti itu hampir tidak mungkin ditanami. Orang nggak ada tanahnya kok, saudara ya. Hampir nggak mungkin ditanami. Apa saja yang kita lakukan menjadi jelek, selalu negatif. Apa saja, saudara, selalu menjadi negatif. Seperti pepatah ya, susu menjadi ipuh, ipuh itu racun, saudara ya. Susu menjadi ipuh, nasi menjadi luluh. Nah, jadi ada tipe orang yang semacam itu. Yang kedua, ayat 5 sampai 6 dan dijelaskan ayat 20 sampai 21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanahnya tipis, tanahnya sedikit, lebih banyak batunya. Nah, ini tipe orang yang gampang tergoda, gampang terombang-ambing, labil, pelin-pelan. Semua orang ke kiri ikut ke kiri. Padahal dia sebetulnya udah tahu bahwa lebih baik saya ke kanan. Tapi ketika ada orang ngajak berhenti, dia berhenti. Padahal dia sudah tahu lebih baik saya jalan. Jadi labil, saudara. Itu tadi, karena tanahnya sedikit, tumbuh sebentar, lalu mati. Ya. Jadi, saudara sekalian, orang semacam ini dari menyenangi berubah menjadi membenci, itu bisa tiba-tiba. Pada saat ketemu kita di depan pintu, itu memberi salam manis kepada kita, tapi beberapa saat, mungkin 30 menit kemudian, dia menjadi orang yang sangat membenci kita. Wah, unik sekali kan? Bisa tiba-tiba berubah. Lalu tipe yang ketiga adalah dituliskan dalam ayat 7 dan dijelaskan dalam ayat 22. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ya. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ini tipe orang yang rapuh, lemah, bahkan secara tendensius bisa dikatakan tidak beriman, saudara, kurang beriman, karena dia tidak berbuah, selalu gagal panen, ya, berakar, bertumbuh, nggak pernah panen. Nah, gitu saudara ya. Saya pernah nanam pohon durian, saudara ya. Memang dari awal kita diberitahu sebaiknya menanam di dataran tinggi. Kalau di Jakarta ini kurang cocok. Dan betul, saudara. Jadi pohon durian yang pernah saya tanam itu, kalau udah mulai ada durian kecilnya itu, ya rontok. Jadi nggak pernah menikmati buah duriannya. Pohonnya gede, berbunga, berbuah, tapi nggak pernah matang karena kecil aja, kemudian rontok dan jatuh. Semacam itu, karena tidak kuat pohonnya, tidak kuat akarnya, karena terus kalah dengan himpitan, semak-semak itu. Dan yang keempat, ditulis dalam ayat 8, dijelaskan dalam ayat 23, nah ini tanah yang baik, tanah yang subur, membuat pohon berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua. Nah, saudara, jadi apa yang penting untuk direnungkan dari tema siap menabur ini?
Jadi yang pertama saudara, melalui bacaan ini kita diingatkan adanya kompleksitas. Beragam. Kehidupan kita ini tidak seragam, berwarna-warni. Manusia itu berwarna-warni. Manusia itu beda-beda. Nah, kita diingatkan akan hal itu. Jadi, saudara, dengan demikian jangan mengkotak-kotakkan orang. Karena memang orang macam-macam. Jadi kita nggak bisa seharusnya orang itu A semua, B semua. Ya nggak bisa, saudara. Seperti begini. Saudara ingin menikmati pemandangan alam. Katakanlah di pantai atau di pegunungan misalkan gitu. Tapi saudara pakai kacamata hitam. Nah lalu saudara mulai melihat-lihat nih. Mulai melihat-lihat terus komentar saudara gini. Ah mendung. Lah orang gimana nggak mendung orang kita pakai kacamata hitam kan saudara ya. Jadi saudara nggak bisa melihat indahnya pemandangan itu. Birunya laut, hijaunya pepohonan, nggak bisa terlihat. Copot dulu kacamatanya kan gitu. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata berwarna-warni, berbeda-beda. Itu kenyataan saudara. Dan saudara tidak bisa dalam kehidupan ini kemudian memilih begini. Pokoknya di gerejaku harus hanya ada orang tipe B. Ya nggak bisa, saudara. Aku hanya mau bergaul dengan teman kantor tipe C. Nah, nggak bisa, saudara. Aku mau hidup dengan orang yang hanya tipe A, misalkan. Saudara misalkan seorang ayah, anak saudara nggak cocok, lalu kamu pergi aja deh. Kamu nggak usah jadi anakku. Nah kan nggak bisa begitu, saudara. Kenyataannya orang berbeda-beda. Ada sebuah ilustrasi seorang raja sangat senang dengan emas. Dia sangat menyukai barang-barang yang berupa emas. Bahkan dia kayak kecanduan. Semua pengennya terbuat dari emas. Dan penasihat spiritualnya sudah pernah mengatakan, Pak Raja, Tuan Raja jangan begitu. Nanti tidak membawa keuntungan kalau kamu hanya senang kepada emas saja. Karena dunia ini ada tembaga, ada perak, dan lain sebagainya. Nah, dia nggak peduli. Bahkan dia mencari seorang sakti agar membuat dia mampu memegang semua barang dan jadi emas. Orang udah mengingatkan, jangan, nggak perlu, buat apa? Begitu. Tapi dia nekat saja. Saking kecanduannya dengan yang namanya emas itu, saudara. Dan dia belajar ilmu itu. Ilmu hitam atau ilmu emas, saudara. Ilmu emas lah ya. Ilmu emas itu. Dan berhasil. Semua yang dia pegang jadi emas. Semua yang dia pegang jadi emas. Tanpa dia ingat bahwa itu tidak menjadi baik. Pada suatu ketika dia memegang anaknya, anaknya jadi emas. Dia pegang istrinya, istrinya jadi emas. Dia pegang nasi, nasinya jadi emas. Rotinya, buahnya, dagingnya, semua jadi emas. Akhirnya dia menyesal. Dia hanya menyukai satu jenis logam, yaitu emas. Dan dia nggak bisa makan, dia nggak dapat kasih sayang, karena hanya emas. Saudara, yang pertama yang kita bisa renungkan dari bacaan kita, mari kita belajar beradaptasi, karena memang dunia ini berwarna-warni. Dunia ini bermacam-macam. Ada orang yang sangat sulit, ada orang yang sangat subur. Seperti lagu apa itu ya, Kos Plus ya, tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah yang kedua saudara, apa yang bisa kita renungkan dari tema ini adalah teruslah menabur dengan cinta. Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik itu, jangan berhenti menabur, dan dasarilah dengan cinta. Karena cinta itu adalah kekuatan, saudara. Sebab kalau enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tadi tanah ada yang tandus, ada orang yang sulit. Kalau saudara berhenti berbuat baik, semakin kasihanlah orang itu. Karena tidak akan pernah merasakan kebaikan dan kasih sayang. Betul kan? Kalau kita hanya senang dengan orang yang tanahnya subur saja, yang kita kasih senyum aja sudah bertobat, ya itu mudah saudara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dari 4 tipe tadi yang baik kan cuma 1, ada 3. Artinya secara sederhana mau mengatakan yang sulit lebih banyak loh.
Ya kan? Yang sulit lebih banyak. Tapi jangan membuat kita berhenti. Karena ada cinta, kita bisa berbuat lebih serius lagi. Saudara, saya mau kasih contoh. 300 tahun, kurang lebih 300 tahun, Kaisar Romawi itu menganiaya umat Kristen. 3 abad, nggak kalah sama Indonesia, saudara. Ya, 3 abad loh penganiayaan itu. 300 tahun. Itu lama banget, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan baru berhenti kira-kira abad keempat, yaitu tahun 313, pada saat Kaisar Konstantin yang agung ya, membuat maklumat Milan untuk menghentikan penganiayaan itu. Itu setelah 300 tahun. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 325, Kaisar Konstantin menetapkan agama Kristen menjadi agama kekaisaran. Luar biasa kan saudara? Tidak hanya menghentikan penganiayaan, tapi malah menjadikan orang-orang yang dianiaya ini sebagai contoh iman untuk iman dirinya dan kekaisarannya dan bangsanya. Buahnya dipanen setelah 300 tahun. Lama banget saudara, iya. Sulit, iya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, maka saudara teruslah menabur. Asal saudara punya cinta. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak saudara sekalian. Perhatikan ayat 23 dari bacaan kita tadi. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini kan harapan semua orang. Semua orang suka yang begini-begini, saudara. Ya jelas, karena panennya berlipat-lipat. Tapi saudara, saya mau ingatkan ya. Tanaman yang ditanam di tanah yang subur tidak otomatis berbuah terus. Betul nggak saudara? Tanaman yang ditanam di tanah yang subur nggak auto panen kan? Tetap harus diurus, tetap harus dipupuk dan seterusnya. Kenapa saudara? Karena hamanya juga nggak mau berhenti. Hamanya terus nyerang nih, penyakitnya ada terus. Jadi saudara, bibitnya udah unggul, tanahnya udah subur, pupuknya udah super, hamanya lebih ganas. Terus makin ganas lagi, makin ganas lagi, makin ganas lagi. Seperti virus dalam kehidupan kita kan. Virusnya makin macam-macam saudara. Apalagi virusnya bisa bermutasi. Waduh, itu bisa obatnya harus baru lagi. Vaksinnya diperbarui lagi. Nggak bisa diam aja saudara sekalian. Artinya, kalau saudara siap menabur, itu baru langkah awal. Menabur doang, itu baru langkah awal. Itu pun juga sudah bukan hal yang sederhana. Maka kehidupan ini memang serupa dengan teknik bercocok tanam kan saudara. Jadi carilah menabur dengan cara seperti apa. Maksud saya menanam dengan cara seperti apa. Kan sekarang ini tren yang namanya hidroponik. Nah, betul kan saudara ya? Ada hidroponik. Ada menanam dengan tanah sedikit. Saya pernah lihat tuh. Nah, videonya menanam anggur. Punya kebun anggur, tanahnya sedikit. Tapi bisa, saudara. Dan sekarang yang lagi tren adalah hidrogel. Nah, yang kayak kelereng bulat-bulat, kayak jelly empuk-empuk tuh, saudara. Itu bisa buat tanam. Jadi, cari upgrade diri saudara. Tambah-tambahkan pengetahuan saudara. Untuk bagaimana menjangkau semua tanah yang sulit itu. Apalagi udah tanahnya sulit, hamanya juga semakin luar biasa. Iblisnya makin luar biasa. Saudara coba perhatikan Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Ayat 7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara, Tuhan Yesus saja tidak serta-merta marah ketika pohon itu nggak berbuah. Tapi diberi kesempatan, dirawat dahulu, diurus dahulu, kan? Jadi artinya saudara, ketika Anda akan menabur pun, mari mencari cara yang lebih efektif, yang lebih efisien untuk menanam, ya kan? Untuk merawat tanaman kehidupan saudara. Jadi saudara siap menabur? Ternyata nggak gampang saudara. Ya, tidak gampang. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam-macam tanah, macam-macam karakter orang. Tapi nggak soal kalau saudara banyak cinta, dengan kemauan yang kuat, mestinya saudara tetap bersemangat menabur kebaikan itu. Dan tingkatkan keahlian saudara dalam bercocok tanam kehidupan itu. Saudara, lahan ada di mana-mana. Lahan ada di mana-mana. Baik lingkungan rumah, lingkungan tetangga, lingkungan kantor, ada di mana-mana. Tanah-tanah berbagai macam itu ada di mana-mana. Dan mereka semuanya siap untuk saudara taburi dengan kebaikan. Taburi dengan cinta kasih. Karena saudara, nah ini, siapa menabur, dia akan menuai. Setidaknya, bandingkan dengan pernyataan kedua. Bagaimana menuai kalau sama sekali nggak menabur? Betul nggak, saudara? Iya kan? Yang menabur aja bisa gagal panen karena puso. Apalagi yang nggak pernah menabur. Saudara tidak akan pernah mengerti bahwa kebaikan itu bisa merubah orang, menjadikan kehidupan orang menjadi lebih baik. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara sekalian dan Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Lendir banyak banget. Oke. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai
yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Di saat ini, kami kembali kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami merindukan sebuah bangunan gereja yang dimana telah lama kami perjuangkan. Beri petunjuk bagi kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk dapat mewujudkannya. Kami berserah agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dan hikmat-Mu menyertai kami. Kami percaya Engkau pasti memberikan indah pada waktunya, dan kehendak-Mu sajalah yang jadi, bukan kehendak kami. Tetapi kami juga tidak lupa untuk bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa beribadah di sekretariat ini dan di sekolah Nusa Indah. Terima kasih atas situasi dan kondisi yang mendukung hingga saat ini, dan kami bisa beribadah dengan tenang. Diberkatilah orang-orang di sekitar yang telah mendukung kami beribadah. Doa kami juga agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Tidak hanya kerinduan, tetapi juga selidikilah ya Tuhan, agar kami benar-benar hanya berserah dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Untuk pertama sekali kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, keluarga kami, kerabat kami yang saat ini dalam berbagai pergumulan, terutama yang sakit yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati, beri kesabaran, dan kiranya usaha yang dilakukan tidak sia-sia, namun mendatangkan kesembuhan. Dan terkait itu kami teringat oleh para medis, para dokter dan pekerja rumah sakit, mereka yang bahu-membahu
berada di barisan depan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan beri berkat-Mu pada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, agar mereka boleh mengabdikan diri mereka kembali dengan cara yang terbaik. Kami juga berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami, khususnya keadaan ekonomi kami Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan kami tangguh, kuat untuk mencari nafkah dan memperlengkapi kami dengan berbagai kreativitas dan inovasi, sehingga kami dapat bertahan dalam kondisi krisis ini dan bisa mendapatkan rezeki yang halal yang asalnya dari-Mu saja. Secara khusus, doa kami juga untuk anak-anak kami yang sekarang ini sedang mencari tempat sekolah di jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Tuhan terus berkati agar persoalan yang muncul dapat kami atasi. Dan secara khusus kami berdoa untuk majelis jemaat dengan berbagai tugas pelayanan yang ada. Tuhan berkati semuanya, sehingga pelayanan yang dikerjakannya memperlengkapi kami semua. Juga aktivis gereja-Mu ini, berkati mereka semua agar memberi diri dan meningkatkan pelayanan di keadaan new normal ini. Dan secara khusus doa kami untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati para pemimpin kami agar mereka bekerja dengan baik dan mengabdikan diri mereka untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, makmur, dan bangsa yang hebat. Inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami yang ingin kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan pada saat sulit dan kekurangan seperti sekarang ini, marilah kita sampaikan persembahan syukur kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan jemaat. Sebab firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 menyatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat 433, bait pertama hingga ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima banyak berkat dari-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk menaburkan kebaikan, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan pekerjaan gerejawi kami. Berkatilah setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar mempergunakannya dengan hikmat yang daripada-Mu saja. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami bawa dan kami alaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan kehidupan kami. Amin. Siapkah saudara? Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk mewartakan Injilnya. Firman-Nya dalam Lukas 10 ayat 3, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Hendaknya kita membawa pelita Injili, cahaya terang yang membawa perubahan yang baik kepada dunia. Dan bukannya kita malah berubah serupa dengan dunia ini." Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya.